hari berlalu. Masa kejayaan periode sebelumnya resmi dirampungkan. Ketua Himpunan periode 2018-2019 resmi menurunkan jabatannya kepada Denny untuk menjadi Ketua Himpunan periode 2019-2020. Melalui musyawarah mahasiswa yang sebelumnya telah melalui semua diskusi untuk pemilihan yang sempat menimbulkan percekcokan, seperti Angkatan 2017 yang memilih Denny, Angkatan 2016 yang pada saat itu memilih Fahri, Angkatan 2015 juga memilih Denny, sedangkan untuk Angkatan 2018 mengalami kebingungan hendak memilih siapa yang akan menjadi Ketua Himpunan periode selanjutnya, dan juga alumni lain yang mengikuti jalannya forum. Hal itu sampai menimbulkan perdebatan dari setiap angkatan, berbicara sisi baik dan buruk. Waktu berlalu tanpa ada keputusan, akhirnya perwakilan angkatan diminta untuk maju ke depan forum. Selain dari itu, seluruhnya diminta menunggu di luar. Kemudian ketika diminta untuk kembali masuk dalam ruangan, Presidium membacakan bahwa yang terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Himpunan periode 2019-2020 adalah Denny Nugraha. Semua berbagi sukacita dan kebahagiaan terhadap amanah yang diberikan kepada Denny. Sejauh kapal berlayar tiada henti, amanah tidak akan pernah salah memilih pundak. Memang, perjalanan yang akan datang sangat rumit. Tidak ada yang mengatakan bahwa sebuah perjuangan dilaksanakan dengan mudah. Meskipun di perjalanan kelak akan berjalan dengan tapak yang penuh dengan kerikil atau penghalang sebesar gunung, membuat rasa percaya diri menurun, jalan keluar terhalang oleh kabut kesedihan, emosi, namun lambat laun semuanya akan selesai. Kapal akan harus terus berlayar, karena pelaut yang baik melalui badai yang ia tidak bisa hindari, dan menghindari badai yang tidak bisa ia lalui. Bagi Denny sendiri, sejak pertama kali ia dinobatkan menjadi salah satu kandidat calon ketua himpunan di periode selanjutnya, rasanya mendebarkan. Namun di sisi lain, ia merasakan semangat yang membucah di dalam dirinya karena pada akhirnya ia dapat mewujudkan salah satu hal yang ingin ia tuju. Ia masih mengingat dengan jelas masa-masa di mana saat pertama kali ia berkampanye di depan umum, menampilkan, menjelaskan, menjabarkan visi dan misinya sebagai calon ketua himpunan, serta perubahan dan kemajuan apa saja yang akan ia laksanakan jika ia terpilih menjadi ketua himpunan. Namun di dalam dirinya sendiri, berkampanye, mengutarakan hal-hal yang ingin dicapai selama menjabat kelak sebagai ketua himpunan, visi dan misi, semuanya terasa berat. Karena seluruh beban dan tanggung jawab yang akan ia pikul selama satu periode ke depan bukanlah hal main-main ataupun cerita fiksi. Ia pada awalnya tidak menyangka bahwa warga Elektro dan teman-temannya mempercayakan tanggung jawab yang besar ini kepada dirinya. Apalagi di saat momen di mana ia dan teman-teman pengurus perjuangan periode 2019-2020 melaksanakan pelantikan. Di tiap detiknya terasa sangat berharga sebagai lembaran pembuka cerita perjuangan kepengurusan periode 2019-2020. Di awal ia menjalankan amanah yang diberikan, rasanya canggung dengan keadaan yang ada, canggung beradaptasi dengan beberapa kegiatan, canggung dengan orang-orang yang ia temui, dan juga hal lainnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan olehnya ketika harus menentukan siapa calon ketua bidang dan ketua subbidang terbaik dari yang terbaik dan bisa memimpin kepengurusan ini bersama-sama. Menurutnya, menyeleksi kembali orang-orang yang terseleksi itulah kondisi paling berat yang pernah dialami oleh dirinya. Lambat launnya waktu berjalan, sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah tawa, tangis, suka, duka, canda, amarah, masalah, solusi, jatuh dan bangun yang dibagi dan dijalin bersama-sama dengan pengurus 2019-2020. Seringkali terjadinya perbedaan cara pandang suatu hal. Ada masalah yang mengaitkan hal pribadi dan hal lainnya, tetapi dari semua itulah ia dapat mempelajari satu hal, bahwa semua hal itu wajar terjadi. Yang paling terpenting dalam menjalannya kepengurusan ini adalah seluruh pengurus tetap bisa bersama-sama melalui seluruh segala rintangan yang ada. Karena inilah jalan yang dipilih untuk dapat menemui kebahagiaan dan tersenyum ketika mencapai impian dan tujuan yang diharapkan.
Tapi baik dirinya dan teman-teman pengurus juga sangat menghargai seluruh proses yang ada. Ketika melihat kembali langkah-langkah, keputusan, perjalanan, dan bagaimana cara-cara yang telah membuat pengurus untuk sampai di titik ini, di puncak gunung keberhasilan. Karena bagi Denny, ia bukanlah seorang raja atau pemeran utama dalam kepengurusan ini, melainkan semua staf, kasubit, kabit, dan semua orang yang terlibat adalah kunci sesungguhnya keberhasilan yang telah tercapai. Di masa penghujung periode ini, pengurus dihadapkan dengan penyebaran wabah COVID-19 yang mengancam seluruh dunia, dan hal itu jugalah yang menjadi pengaruh besar terhambatnya perjalanan kepengurusan periode 2019-2020 ini. Ia pribadi merasakan kesedihan, karena faktanya, pengurusan periode saat ini tidak bisa menyelesaikan program atau agenda-agenda akhir kepengurusan seperti yang telah direncanakan, dan juga harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Namun, ia berharap bahwa terjadinya penghujung akhir yang seperti ini tidak membuat hal-hal yang telah dilaksanakan bersama-sama seakan-akan terhapus ataupun sia-sia. Ia juga berharap semoga seluruh perjalanan yang telah dilalui, kenangan yang terbentuk, dan hubungan saudara yang terjalin tetap bertahan dan berkesan indah oleh teman-teman semua. Denny mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pengurus 2019-2020 yang telah membantu, merangkul, dan menjalankan kepengurusan ini bersamanya, dan juga kepada warga Elektro yang telah mempercayainya. Kalian semualah pilar penopang dalam kepengurusan ini. Tanpa adanya kalian, ia tidak dapat melaksanakan seluruhnya dengan maksimal. Tanpa adanya eratan rangkulan kalian, semua pencapaian ini tidak dapat berhasil. Terima kasih telah menjadi layar untuk mengarahkan kemana tujuan yang ditempuh untuk mencapai hal-hal yang telah dicapai. Karena ia tidak dapat mengubah arah angin yang ada, tetapi bisa untuk menyesuaikan layar guna mencapai tujuan.